Di balik setiap rumah kos, ada cerita yang tak pernah terungkap. Sebuah kisah tentang cinta yang tumbuh dalam diam antara seorang pemuda dan seorang wanita janda yang lebih dari sekadar ibu kos. Tapi ketika rahasia terungkap, apakah mereka bisa bertahan dengan rasa yang tak bisa dijelaskan? Temukan jawabannya dalam cerita ini. Namanya Andi, seorang pemuda 20 tahun dari desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Ia datang ke kota untuk mengejar impian kuliah di Universitas Impian, meninggalkan sawah dan hutan demi masa depan yang lebih cerah. Di hari pertamanya, Andi menelusuri jalan demi jalan, mencari tempat tinggal, kontrakan yang nyaman, tenang, dan tidak jauh dari kampus. Sampai akhirnya, ia berhenti di depan sebuah rumah sederhana berwarna krem, berpagar besi hitam. Di teras rumah, berdiri seorang wanita berusia 30-an. Wajahnya teduh, berhijab pink lembut, dan senyumnya terasa hangat. "Kamu yang tadi nelpon ya?" "Saya Bu Ratna." Andi mengangguk. Dalam hati, ia merasa tempat ini berbeda. Tenang, bersih, sejuk, dan ada sesuatu yang membuatnya nyaman sejak detik pertama. Ia tak tahu bahwa rumah kos itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat di mana cerita yang tak pernah ia bayangkan akan segera dimulai. Hari-hari Andi di rumah kos Bu Ratna berjalan tenang. Tak ada penghuni lain, hanya mereka berdua. Pagi hari, aroma masakan tercium dari dapur. Terkadang nasi goreng, kadang sup ayam, dan selalu ada secangkir teh hangat di meja. "Sarapan dulu, nanti telah kuliah," ucap Bu Ratna sambil tersenyum. Andi hanya mengangguk, hatinya mulai hangat. Malam hari, mereka duduk bersama menonton televisi, kadang membahas berita, kadang hanya diam. Ditemani suara hujan yang turun pelan, dan di dalam keheningan itu, tumbuh rasa yang tak bisa dijelaskan. Bukan seperti kasih ibu, bukan juga sekadar keramahan seorang pemilik kos. Andi mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Bu Ratna tersenyum padanya, sentuhan ringan saat menyajikan teh, tatapan mata yang tak biasa, dan Bu Ratna juga tahu ada yang berubah. Senyum Andi, cara dia memandang, nada bicaranya yang kini lebih lembut. Malam itu, hujan turun deras, listrik padam. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin. "Aku gak merasa sendiri lagi sejak kamu tinggal di sini, Andi," ucap Bu Ratna perlahan. Andi menoleh, mata mereka bertemu. Tak ada yang bicara, tak ada yang menyentuh. Tapi di malam itu, sebuah batas telah dilewati. Rasa yang selama ini terpendam mulai menunjukkan wujudnya. Setelah malam itu, segalanya berubah. Tidak ada kata cinta, tidak ada janji. Tapi setiap hari, mereka tahu hubungan mereka bukan lagi sekadar ibu kos dan anak kos. Ada sentuhan hangat di tangan saat menyajikan makanan. Ada tatapan yang lebih lama dari biasanya. Ada senyum yang menyimpan rahasia. Andi semakin nyaman, dan Bu Ratna semakin berani. Kadang, Bu Ratna duduk lebih dekat, menanyakan hal-hal kecil tentang kuliah, teman, masa depan. Kadang, Andi pulang lebih cepat, bukan karena tugas, tapi karena rindu pulang ke rumah. Rumah yang bukan miliknya, tapi hatinya sudah tertambat di sana. Mereka menjalin sesuatu yang diam-diam tumbuh. Hubungan yang tak bernama, yang melampaui batas antara usia, status, dan logika. Dan meski tak pernah ada pengakuan di hati masing-masing, mereka tahu mereka saling memiliki dalam diam, dalam rasa yang tak terucap. Hari itu, suasana rumah kos tak lagi sama. Pintu depan terbuka lebar. Seorang gadis muda muncul dengan senyum cerah. "Mah, aku pulang." Cindy, putri sematawayang Bu Ratna, pulang liburan dari kuliah di luar negeri. Andi yang sedang di ruang tengah langsung berdiri, deg-degan. Gugup, gadis itu cantik, anggun, matanya tajam, tapi penuh kehangatan. Dan sejak pertemuan pertama, ada satu hal yang langsung Andi sadari.
Cindy bukan gadis biasa. Hari-hari berikutnya, suasana berubah. Andi tak lagi bebas duduk berdua dengan Bu Ratna. Tak ada lagi obrolan malam. Tak ada lagi momen-momen sunyi yang intim. Cindy mulai curiga. Tatapan ibunya pada Andi terlalu lembut. Sikap Andi terlalu gugup setiap kali Cindy muncul. Malam itu, Cindy terbangun karena haus. Saat menuju dapur, ia mendengar suara pelan dari arah ruang tamu. Ia berhenti, menguping. Kita nggak bisa begini terus. Bu, kalau Cindy tahu, suara Andi. Waktu berlalu, rumah kos itu menjadi semakin sepi. Cindy tak pernah lagi bicara banyak tentang apa yang ia dengar malam itu. Namun, suasana hatinya berubah. Tak ada lagi tawa hangat yang mengisi ruang. Andi semakin jauh, dan Bu Ratna pun lebih banyak diam. Hari itu, Andi menerima kabar yang telah lama ditunggu-tunggu. Ia diterima bekerja di kota lain, sebuah kesempatan besar yang ia dambakan. Namun juga menjadi akhir dari segalanya. Ia akan pergi jauh, meninggalkan semuanya termasuk Bu Ratna. Malam sebelum kepergian, mereka duduk berdua di teras, menikmati secangkir teh hangat. Hujan turun perlahan. Suara tetesan air membasahi atap rumah kos. Ini keputusan yang benar. Bu, aku harus pergi, ucap Andi. Suara sedikit bergetar. Bu Ratna menatapnya dalam-dalam. Matanya penuh cinta yang sudah lama disembunyikan. Aku tahu. Andi, aku juga tahu. Semuanya nggak bisa terus begini. Mereka saling diam. Hanya terdengar desiran angin malam yang menenangkan. Andi menggenggam tangan Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Tak ada kata selamat tinggal. Tak ada janji bertemu lagi. Hanya perasaan yang terpendam jauh di dalam hati. Saat pagi tiba, Andi pergi, meninggalkan rumah kos yang penuh kenangan. Meninggalkan Bu Ratna yang tak akan pernah ia lupakan. Setelah Andi pergi, rumah kos itu kembali sunyi. Tak ada lagi suara tawa Andi yang biasa memenuhi ruangan. Tak ada lagi obrolan malam dengan Bu Ratna yang selalu terasa hangat. Cindy kembali fokus pada kuliahnya, menghilangkan kepedihan yang ia rasakan setelah mengetahui hubungan tak biasa antara ibunya dan Andi. Namun, meski ia memilih untuk tidak membicarakannya, hatinya tetap merasa sakit. Rasa yang ia pendam untuk Andi kini terpendam lebih dalam. Bu Ratna, di sisi lain, juga merasakan kekosongan yang luar biasa. Di ruang tamu yang kini sunyi, ia seringkali duduk sendirian, mengenang momen-momen indah yang pernah ada. Andi pemuda itu telah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan. Dia membawa rasa yang sulit untuk dilupakan. Tahun-tahun berlalu, dan meski waktu telah memisahkan mereka, rumah kos itu tetap menyimpan jejak-jejak perasaan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap sudut rumah itu bercerita tentang cinta yang tak terucapkan, tentang perasaan yang tak sempat diselesaikan di dalam hati Andi. Meski ia sudah berada jauh dari sana, rumah itu dan Bu Ratna tetap ada di setiap langkahnya. Karena di sanalah, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kasih sayang, sesuatu yang lebih dari sekadar rumah.